Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Iksan dari kelas 11 Elektro 2. Dan kali ini saya akan membuat rangkaian 2 double acting cylinder dengan katup 5/2 dengan double solenoid 4 step A+, A-, B+, dan B-. Oke, pertama kali kita lakukan adalah masuk ke software terlebih dahulu, yaitu Festo Fluid Sim. Selanjutnya kita bisa pilih file, lalu new. Oke, kita buat rangkaian terlebih dahulu. Yang kita butuhkan seperti katup 5/2, kompresor, double acting cylinder, dan juga 2 buah one way flow control. Oke, kita susun terlebih dahulu komponennya. Kita bisa rotate 90 derajat. Oke, selanjutnya kita hubungkan double acting cylinder dengan kedua one way flow control. Lalu kedua one way flow control ini terhubung dengan katup 5/2, yaitu pada port 4 dan port 2. Untuk port 5 dan port 3, kita atur terminatornya yang berbentuk tabung ini. Lalu kita atur tekanan angin pada kedua one way flow control ini menjadi 45% saja. Selanjutnya, untuk mempermudah rangkaian yang satu lagi, kita bisa salin saja rangkaiannya, lalu kita letakkan di sampingnya. Lalu kita hubungkan port 1 di dua rangkaian ini ke kompresor. Oke, setelah rangkaian ini selesai, kita buat rangkaian elektrikalnya. Yang kita butuhkan seperti electrical connection yang 24 volt dan juga yang 0 volt. Lalu brake switch sebanyak 3 buah yang normally close. Selanjutnya yaitu max switch sebanyak 15 buah. Oke, selanjutnya yaitu push button. Untuk push button yang normally close ini sebanyak 1 buah. Untuk yang push button normally open sebanyak 2 buah. Selanjutnya yaitu relay sebanyak 5 buah. Dan yang terakhir yaitu 2 valve solenoid. Oke, kita susun terlebih dahulu komponennya. Oke, selanjutnya kita hubungkan komponen-komponennya. Oke, kita hubungkan push button yang normally open ini dengan push button yang normally close. Selanjutnya, push button yang normally close ini terhubung dengan relay. Lalu, max switch yang ada pada baris kedua ini kita hubungkan di antara push button yang normally close dan push button yang normally open. Lalu, push button normally open ini terhubung dengan max switch. Lalu, max switch ini saling terhubung. Lalu terhubung juga ke relay. Untuk baris keempat max switch ini terhubung di antara max switch dan push button. Untuk max switch yang nomor 5 ini kita hubungkan di antara max switch yang normally open dan normally close. Lalu kedua max switch ini saling terhubung, lalu terhubung ke relay. Untuk yang max switch pada nomor 7 ini kita hubungkan di antara kedua max switch tadi. Untuk seterusnya juga sama, tinggal kita hubungkan saja. Untuk yang ke-9 ini hubungkan di antara kedua max switch-nya. Ini juga sama. Dan yang terakhir itu juga sama. Max switch yang normally open ke normally close, lalu yang normally close ini masuk ke valve solenoid. Yang satunya juga. Oke, setelah seperti ini, hubungkan juga seluruh max switch dan push button yang pada baris ke atas. Kita hubungkan seluruhnya ke 24 volt. Lalu seluruh relay dan valve solenoid ini terhubung ke electrical connection yang 0 volt. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan label pada tiap komponennya. Untuk katup 5/2, untuk reaktivasinya kita pilih spring return, elektrikalnya yang ini. Yang sebelahnya juga sama. Untuk reaktivasinya itu spring return, lalu elektrikalnya yang ini.
Selanjutnya kita atur label pada double acting silindernya. Kita tambahkan label LS1 atau limit switch 1, posisinya yaitu 0. Lalu LS2 dengan posisi yaitu 100. Yang satunya juga. Yang ini LS3, posisinya yaitu 0. Lalu LS4 dengan posisi 100. Kita tambahkan label juga pada electricalnya, yaitu Sol 1 dan Sol 2. Selanjutnya kita tambahkan label pada komponen electricalnya juga. Untuk yang push button ini kita tambahkan label auto. Yang push button normal close-nya ini yaitu stop atau untuk menghentikan rangkaiannya. Lalu push button normally open-nya yaitu S auto atau semi auto. Untuk max switch pada baris kedua dan keempat ini kita tambahkan label yaitu R0. Lalu max switch yang di bawah semi auto ini kita tambahkan label yaitu LS3. Lalu yang di bawahnya R4. Lalu untuk max switch yang pada baris kelima ini kita tambahkan label R1. Untuk yang sebelahnya yaitu LS2. Yang di sebelahnya ini R2. Yang di sebelahnya lagi yaitu LS1. Pada baris ke-9 yaitu R3. Pada baris ke-10 LS4 atau limit switch 4. Pada baris ke-11 yaitu R. Lalu untuk 4 max switch yang ini kita tambahkan seurutan saja, yaitu R1. Lalu bawahnya R2. Untuk yang atas lagi R3. Lalu yang di bawah ini yaitu R4. Kita tambahkan label juga pada solenoidnya yaitu Sol 1. Dan sebelahnya yaitu Sol 2. Kenapa kita menambahkan label yang sama antara solenoidnya dengan katup 5/2-nya? Yaitu untuk mensinkronisasikan atau menghubungkan komponennya. Untuk relaynya kita tambahkan di sini seurutan, yaitu R0, R1, R2, R3, R4. Untuk sisa max switch 3 buah ini kita tambahkan R3, R2, lalu R1. Oke, rangkaiannya telah selesai. Untuk penjelasan rangkaiannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Rizik. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari modul ke-10, yaitu rangkaian kontrol 4 step, 2 buah double acting cylinder dengan 2 buah 5/2 wave valve single solenoid atau A plus A minus, B plus B minus. Di sini langsung saja kita mulai. Di sini terdapat 2 tombol pengaktifan yang diberi label auto dan semi auto. Saya akan mencoba yang semi auto terlebih dahulu. Di sini ketika saya menekan semi auto ini, maka kita bisa melihat aliran listrik akan mengalir menuju relay 1, dan relay 1 ini akan memerintahkan anak-anaknya atau dengan bentuk lain max switch yang diberi label R1 agar tersinkron untuk menutup. Di sini relay 1 ini memerintahkan anak-anaknya untuk menutup terdapat pada barisan di sini. Kita bisa melihat di angka-angkanya di barisan ke-5, 6, dan 12. Di baris ke-5 ini untuk mengaktifkan sistem loop, di baris ke-6 untuk memperlancar aliran yang akan aktif ketika limit switch kedua disentuh oleh double acting, dan di baris ke-12 di sini untuk mengaktifkan solenoid 1 sehingga katup 5/2 di sini akan aktif atau maju dan mengalirkan udara bertekanan menuju double acting cylinder. Kita lanjutkan. Di sini double acting sudah menyentuh limit switch 2 tadi, dan ketika limit switch 2 ini aktif, di sini akan tertutup dan mengalirkan aliran listrik. Dan relay kedua ini akan memerintahkan anak-anaknya yang terdapat pada baris ke-7, 8, dan 12. Di baris ke-7 untuk mengaktifkan sistem loop,
Di baris ke-8 sama seperti anak relay 1 tadi, untuk memperlancar alirannya akan terjadi. Dan di baris ke-12 yaitu di sini gunanya untuk memutuskan aliran listrik yang mengalir kepada solenoid 1. Kita lanjutkan. Di sini double acting sudah menyentuh limit switch 1, yang dimana limit switch 1 akan tertutup dan mengalirkan aliran listrik menuju relay 3. Dan relay ketiga ini akan memberitakan anak-anaknya pada baris 9, 10, dan 13. Di baris ke-9 untuk aktifkan sistem loop, baris ke-10 sama seperti relay 1 dan relay 2 untuk menutup sehingga bisa memperlancar operasi di kedepannya. Dan di baris ke-13 di sini untuk mengaktifkan solenoid 2. Solenoid 2 di sini akan memerintahkan katup 5/2 untuk maju sehingga membiarkan udara bertekanan masuk ke double acting cylinder sehingga double acting cylinder ini bisa bergerak maju. Kita lanjutkan. Lalu di sini ketika double acting yang kedua sudah menyentuh limit switch 4, maka di sini di baris ke-10 limit switch akan tertutup sehingga mengalirkan aliran listrik menuju relay 4. Dan relay 4 ini akan memberikan anak-anaknya yang terdapat pada baris ketiga, 11, dan 13. Di baris ketiga di sini untuk memutuskan aliran listrik yang akan mengalir kepada relay 1. Lalu baris ke-11 untuk mengaktifkan sistem loop, dan baris ke-13 di sini untuk memutuskan aliran yang mengalir kepada solenoid 2. Kita lanjutkan. Dan ketika double acting ini sudah menyentuh limit switch 3, maka sistemnya akan berhenti seperti posisi semula. Itu yang terjadi apabila semi auto ini ditekan. Lalu apa yang terjadi apabila auto yang ditekan? Mari kita lihat. Di sini ketika saya menekan make switch yang diberi label auto, maka kita bisa melihat relay yang diberi label relay 0 ini akan mengaktifkan anak-anaknya yang terdapat pada baris 2 dan 4. Baris kedua di sini untuk mengaktifkan sistem loop, dan baris keempat untuk mengaktifkan relay 1 tidak melalui tombol semi auto. Dan cara kerja tombol auto ini sama seperti semi auto. Hanya saja menurut kata-kata saya di sini sistemnya akan berjalan secara otomatis atau bisa dibilang secara berulang-ulang. Dan program ini atau rangkaian ini akan terus berlanjut sampai kapanpun, kecuali make switch di sini yang diberi label stop ditekan. Maka jika make switch ini ditekan pada saat di tengah-tengah operasi seperti ini, maka sistem ini akan berjalan terlebih dahulu, dan ketika sudah selesai maka sistem itu akan terhenti. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.